beliau itu menjabat bukan baru kemarin sore, beliau pernah jadi menteri, beliau pernah jadi juru bicaranya Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian beliau juga pernah jadi gubernur, kemudian beliau juga aktivis yang dari tahun 98 juga beliau sudah berkiprah. Artinya beliau ini bukan orang baru di politik. Artinya beliau ini memang orang yang sangat diperhitungkan di tahun 2029 itu. Dan pasti banyak partai-partai itu yang merongrong tuh, ya kan, untuk mengusung beliau. Sekarang saya tanya, jawab jujur sama Pak Aris nih. Untuk kecerdasan, kepintaran, Prabowo sama Anies cerdas mana menurut Pak Aris? Sebelum kita ke Kang Deddy Mulyadi ya tadi ya. Baik. Nah, dan kalau kecerdasannya ya, jujur aja jujur. Ya, jadi kedua tokoh tersebut dia mempunyai masing-masing karakter. Yang satu ahli di bidang perang, ya kan, militer dan tata negara udah pasti. Nah, yang kedua, kalau yang satu Pak Anies, beliau ini cenderung ke akademisi. Nah, benar, akademisi. Gitu. Jadi beliau ini seharusnya bagusnya buat menteri pendidikan. Bukan jadi presiden. Jadi presiden, kalau jadi presiden ya belum dicoba lah ya. Ya mungkin boleh juga lah maksudnya. Ini ragu nih jawabannya nih ngambang. Pertanyaan kan simpel sebenarnya. Menurut Bang Aris itu cerdas Presiden Prabowo apa cerdas Anies? Jujur, secara kecerdasan intelektual lah. Kalau secara kecerdasan mungkin boleh digarisbawahi Pak Anies memang cerdas. Rekan-rekan dong. Diakui. Tapi kan kalau untuk pengalamannya masih di bawah Pak Prabowo. Pengalaman dari sisi apa? Saya. Dari sisi apa? Dari sisi apa aja, dari sisi perang, dari sisi keamanan negara, dari sisi apa lagi? Dari apa lagi? Tapi gitu ya. Kalau saya mah lebih, kalau ditanya begitu lebih cerdas Prabowo kalau kata saya, Pak. Gimana kan? Kenapa? Iya. Lebih cerdas Prabowo. Prabowo. Jauh, Bang. Anies sama Prabowo mah jauh. Beda kelas lah ya. Beda kelas lah. Kalau ini dibilang, karena kita lagi ngomong politik ya. Bilang politik, Prabowo bikin partai, ya kan? Bikin partai dari nol jadi gede pula, ya kan? Bikin sendiri loh dia. Bisa melahirkan kader-kader yang namanya nasional. Ridwan Kamil, jadi Mulyadi, Ahok, bahkan Jokowi pun yang angkat siapa kan? Wowo. Bahkan Anies juga bahkan dari gubernur ya. Iya, Bang Anies pun yang naikin siapa coba, Pak? Wowo itu. Iya, benar. Lupa juga saya. Akan lupa politik juga di sini. Iya, benar. Bahkan dia pernah ngomong dulu waktu kampanye, kalau lagi Pak Prabowo ini Pak Prabowo mau menjabat, dia nggak mau. Jadi ternyata main serong. Iya, jadi kalau ditanya begitu, ya kontribusi kecerdasan. Tapi ya memang betul tadi Bang Aris bilang keduanya punya karakter masing-masing. Tapi kalau dibilang kontribusi, kalau cerdas dari segi politik, Prabowo menurut saya lebih oke lah, gitu Bang. Karena ya kader-kader Gerindra tuh banyak yang nama-nama yang dia usung itu banyak sekali sekarang ini. Buset, sejam lebih, 82 menit. Lalu dari tadi Bang. Jam itu berapa menit Bang di laptop Bang? 50 baru. 50. Oke nggak Bang? Jadi tetap saya bantai. Tadi sebenarnya sederhana sih kecerdasannya. Kita nggak mau mengakui karena Bang Aris sama Bang Iqbal nggak mau mengakui, belum mau mengakui. Ya Anies cerdas Bang. Artinya secara kecerdasannya kan, secara intelektual begitu kan udah dibilang cerdas. Ya kalau seandainya bilang bicara tadi, beliau kan pernah mendirikan partai, kemudian
Anies besar itu dibesarkan oleh Prabowo, itu kan salah satu bagian proses ya. Artinya secara demokrasi lah, dari sisi demokrasi. Artinya kalau melihat dari situ kan kembali lagi ke jasa, bukan kecerdasan ya. Ini kan tadi saya concernnya sudah kecerdasan. Sekarang ini aja nih kita baca nih survei ini ya. Ke EQ-nya Prabowo sama Anies Baswedan ya. Ini coba saya kutip di pernyataannya dari Said Iqbal. Bahkan Prabowo ini secara EQ ya, bicara EQ ya, tadi kan kecerdasan. Ini masih jauh dibandingkan sama Anies Baswedan. Selisihnya hampir 50 nih. IQ-nya. EQ-nya. Ya kan? IQ apa EQ? EQ lah. Kecerdasan. IQ ya. Tuh, ya kan? Berapa Prabowo? Menurut dia. Iya, betul. Berapa IQ-nya? Selisihnya 50. Iya, berapa? Ya, berapa? Saya baru menyatakan sekitar 50. Prabowo itu 80. Ya kan? Anies ini hampir 120. Wow. Jauh ya? Iya, jauh. Nah, itu tesnya kapan? Prabowo tesnya Ya, kapan? ini dari apa namanya, Said Iqbal nih, nggak tahu di pernyataan beliau. Mungkin ada unsur ketidaksukaan kali ya. Ya, oke. Tadi masalah tentang Mulyadi ya. Ya, jadi ini bagaimana persepsinya aja sih rekan-rekan sekalian. Artinya kecerdasan itu melihat dari sudut pandang apanya gitu kan. Apakah memang kaderisasinya, apakah dalam ilmu akademiknya. Kalau misalkan tentang ilmu akademiknya ya nggak bisa dibantah lah. Pak Anies udah udah apa namanya? Udah dokter dia, udah profesor bahkan dia udah guru besar juga. Iya, nggak bisa dibantah lah itu mah. Bisa dicek track recordnya. Anies mah bukan prof, Bang. Dokter kan? Iya, doktoral beliau itu. Jadi maaf lah. Bisa gitu. Cuma mungkin ya kalau dari sisi kaderisasi, leadershipnya beliau sudah mendirikan partai, ya saya sepakat itu tidak bisa dipungkiri rekan-rekan sekalian. Karena sudah ada bukti konkretnya. Beliau sudah mendirikan Gerindra itu dari kecil sampai menjadi partai yang sangat besar. Ini kan tidak mudah. Dibutuhkan yang benar-benar namanya leadership. Tapi ngomong-ngomong tadi bela Anies, kalau sekarang membela ini. Itu kan dia melihat sisi itu lah. Kita dari mananya dulu nih gitu. Tadi masalah kecerdasan CEQ-nya jauh. Ya akademiknya juga wah ya jauh. SMA sama dokter. Gue sembarangan lo Bang, Prabowo jenderal gitu. Iya, Bang, bintang 3 akademi militer. Ya cuma kan secara secara akademiknya dia apa sih sarjana bukan? Ya, tapi kan kalau Prabowo kan bidangnya lain. Iya. Lain. Sepakat tadi makanya saya bilang, saya nyatakan sepakat. Tergantung melihat dari sisinya mana, gitu kan. Kalau kesejahteraan sepakat lah ya. Ya udah, jadi Mulyadi gimana? Ya udah. Belum kelar juga. Enggak lebih Mulyadi gimana? Udah kayaknya ditutup. Buru-buru amat sih. Hukuman. 12. Belum jam 12 apa? Oh, mati jam berapa? Ya. Udah ini Bang. Oh iya, pas jam 12 sih. Enggak, satu lagi terkait Kang Deddy Mulyadi. Kok kayaknya Pak Arsy tertarik bener nih sama Kang Deddy Mulyadi. Emang yang setahu Bang Arsy nih Kang Deddy Mulyadi itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang sudah nyata-nyata sering kita lihat, Kang Deddy Mulyadi itu kalau sebagai pemimpin, baik kepala daerah ataupun kepala negara, kalau menurut pandangan saya itu sangat cocok jadi presiden. Iya. 2009. Oke. Karena apa? Karena dia itu orangnya lebih cenderung memperhatikan rakyat kecil gitu, yang dari bawah diperhatiin sampai ke ternak-ternaknya warga aja diperhatiin. Terusan itu yang pertama. Yang kedua, kerjanya gercep. Ada selokan mampet, langsung turun ke selokan, diberesin, dirapihin. Yang tadinya ada warga yang nganggur jadi kerja, ya kan, di situ.
kerja bersihin selokan digaji, cuma bersihin doang tuh. Itu kelebihannya. Nah, Terus ya. apa lagi? Terus Apa lagi? kelebihannya yang untuk bermasyarakatnya ya. Terus yang kedua orangnya sederhana ya. Sederhananya apa? Kayak contoh sekarang itu yang sering banyak anak-anak sekolah wisuda segala macam, nah itu udah dihapus sama dia karena itu memberatkan, menjadi beban orang tuanya. Terus ada lagi ya pokoknya lebih perhatian gitulah ya. Ya itu kalau menurut pandang saya gitu. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, pegang statement saya ini ya, maksudnya bisa diingat-ingat nih menjadi salah satu landasan lah gitu. Ya percaya tidak percaya, monggo itu mah. Bahwa presiden yang akan datang di 2029 tetap huruf ujungnya itu tetap harus ada huruf O-nya. Nih, perhatikan ya. Jadi kalau misalkan Dedi Mulyadi I ya, tidak mungkin. Menurut saya tidak mungkin rekan-rekan ya. Ya. Ini bisa diperhatikan nih ya. Kemudian tadi yang disampaikan sama Pak Aris yang menarik ya, bahwa beliau itu seorang pemimpin muda yang mempunyai intelektual yang oke, yang dimana beliau itu terlihat kinerjanya sat-sat gitu, gercep. Cuman sedikit saya mau tanya sama Bang Aris nih, beliau itu lebih besar kinerjanya apa lebih besar kontennya? Menurut Bang Aris, tapi jangan saya minta jawab jujur, karena konten sama bekerja itu beda. Baik, saya jawab ya. Justru beliau itu konten, beliau itu bekerja sambil konten. Justru uang kontennya itu enggak dimakan sama dia. Oh, harusnya jadi artis ya, jangan jadi pejabat negara, warga. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan itu enggak semata-mata ngambil dari uang kas daerah tersebut. Nah, gitu. Ya bantu-bantu buat apa yang gitu kan. Kira-kira begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sangat tidak sepemahaman ya dengan tadi cara pandang Bang Haris tadi, ya. Karena seorang eksekutif atau lagi misalkan seorang pemimpin daerah yaitu megang satu provinsi yang jiwanya itu udah hampir jutaan di Jawa Barat itu besar. Ya artinya beliau itu punya bupati. Sepakat ya? Punya bupati, artinya beliau tinggal perintah bupati, beliau punya wakil, beliau punya jajaran, beliau punya struktur, ngapain beliau yang harus keselokan? Itulah kelebihan beliau. Itu bukan menjadi kelebihan, ini menjadi salah satu kelemahannya beliau, gitu loh. Karena yang leader, yang pemimpin, apalagi tingkat provinsi. Mana sih Ya, kabur bang. Ini, apa malah ngerjain selokan yang mana spot dan sebagainya. Menurut saya ini nenek goreng deh. Mana nih narasumber ini? nggak ada. Untuk sih. Lagi mana sih? Udah lanjut apa gimana bang? Ya tadi mungkin saya meluruskan ya terkait tadi pandangan Bang Aris. Saya tidak sejalan dengan beliau gitu. Gimana saya tanya sama beliau lebih banyak kontennya apa kerjanya, katanya banyak kerjanya. Malah kamu. Kemudian beliau katanya menghasilkan uang untuk dibagi-bagikan. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Ya anggaran pemerintah desa itu sudah ada, anggarannya alokasi dana dan itu sangat besar. Artinya ketika si gubernur mampu memanajerial, ya, artinya dengan anggaran-anggaran yang sudah ada, sebenarnya bisa mensejahterakan satu provinsi itu. Tidak harus beliau keluar masuk selokan dan sebagainya. Itu mah hanya ingin existing aja sebenarnya, cari popularitas. Gitu. Berarti lu termasuk nggak suka nih gaya kepemimpinan KDM ya? Ya artinya saya melihat kalau dari tadi disampaikan sama Bang Aris bahwa uangnya yang dari konten itu dibaikan dan sebagainya, kemudian kinerjanya beliau membersihkan got dan sebagainya, dari sisi itu saya tidak setuju. Gitu. Karena memang peran beliau sebagai selaku key account eksekutif atau pemimpin kelas provinsi bukan harusnya itu, ada yang lebih penting, ada yang lebih urgent yang beliau harus kerjakan. Intinya itu sih sebenarnya. Gitu. Iya. Karena kabur beliau. Orangnya nggak ada.
Aduh, pendukung KDR. Ya wis lah, tutup Bang. Oke teman-teman sekalian, karena sumbernya sudah ngeos duluan, ya kita tutup lah podcast ini. Sekali lagi ini cuma diskusi ya, berbincang-bincang hangat lah. Itu podcast huru hara lah. Jadi memang salah satu kepedulian generasi muda seperti saya ini kan generasi milenial nih. Salah satunya ya kita tidak bisa duduk di pemerintahan, yang mungkin kita bisa melihat ataupun memperhatikan kinerja-kinerja pemerintah kita, baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah. Artinya ini salah satu bentuk kecil perhatian dari kita, gitu. Karena memang ya perhatian itu banyak yang kita bisa lakukan, gitu kan. Tidak harus kita harus jadi lurah dulu, harus jadi anggota dewan dan lain sebagainya. Ya hal yang kecil seperti ini pun ini juga salah satu kontribusi lah generasi muda. Jadi teman-teman dimanapun berada, jangan anti politik ya. Gitu, karena pemimpin-pemimpin yang akan datang, ya tentu pasti harus ada kaderisasi ataupun generasi pengganti kepemimpinan beliau. Dan kita harus melek tuh politik, dan kita harus peduli. Gitu, karena politik ini melekat ya, teman-teman sekalian, seperti jaraknya itu saya katakan seperti telunjuk sama jari tengah, sangat dekat gitu. Karena di tengah-tengah masyarakat kita berpolitik, di rumah tangga kita juga berpolitik, di pekerjaan juga ada politik kantor namanya, dan sangat banyak yang namanya politik itu. Jadi jangan sempit melihat sudut pandangnya bahwa politik itu cuma ada di pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah, tidak ya. Ini jaraknya tuh sangat dekat sekali. Jadi mungkin itu saja kami dari podcast Rombongan Merah Jenderal yang ngalor ngidul, mohon maaf. Semoga ada sedikit faedah. Walaupun memang narasumbernya udah kabur duluan, saya udah muak juga kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.